Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlangga Jeput Namanani dari kelas 10 IPS 3 ingin mempresentasikan akidah akhlak tentang icik, tamak, dan serakah, zalim, dan diskriminasi. Yang pertama, licik. Pengertian dari licik. Licik salah satu sifat negatif yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal, yang buruk, pandai menipu, curang, dan licin. Ciri-ciri orang licik. 1. Tidak suka melihat orang lain bahagia. 2. Bahagia melihat orang lain menderita. 3. Berpikir untuk mencelakakan orang lain. 4. Ingin serba jalan pintas. 5. Pandai menipu. Bahaya sifat buruk bagi orang lain. Sifat licik bagi orang lain. 1. Seringkali kita jumpai orang yang sikut sana sikut sini, sikut sana sikut sini untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, licik membuat seseorang menjadi serakah. Yang ketiga, orang yang licik inginnya menjadi nomor 1, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. 4. Orang licik itu kurang iman. 5. Selagi ia butuh, ia mendekat. Dan selagi ia tidak butuh, ia menjauhkan diri dan menceritakan semua kejelekan dan memfitnah orang tersebut. 4. Bahaya orang licik bagi diri sendiri. 1. Batinnya selalu resah dan gelisah. 2. Hidupnya tidak berkah. 3. Hidupnya penuh dengan fitnah. 4. Dimanapun ia berada selalu mengalami cobaan. 5. Ia penuh dengan dosa. 6. Akhir hidupnya dengan suhul khotimah. Yang kedua, tamak dan serakah. Pengertiannya, dalam bahasa Arab serakah disebut tamak, yang artinya sikap tak pernah puas dengan sesudah yang dicapai. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu segala secara pun ditempuh, ya, baik yang haram maupun yang halal. Ciri-ciri dari tamak. Yang pertama, tidak mensyukuri nikmat yang telah dia miliki. 2. Selalu merasa kurang padahal ia telah mendapatkan nikmat. 3. Ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. 4. Panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. 5. Kikir, ia tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. 6. Kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai keinginannya. 7. Terlalu mencintai harta yang dimiliki. 8. Terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. 9. Semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Bahaya dari tamak. Siapa? Orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur dan bertamak. Kedua, sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasul, dan permusuhan. 3. Sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. 4. Sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Sifat tamak membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Cara menghindari tamak. 1. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. 4. Yang kedua, membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Ketiga, sadar bahwa materi hanya hiasan hidup dan perantara menuju akhirat. 3. Yaitu zolim. Selanjutnya zolim. Menurut bahasa, kata zolim sama dengan kata aniaya, yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Contoh perilaku zolim. Zolim terhadap diri sendiri, misalnya sering melakukan perbuatan dosa, berzina, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Zolim terhadap orang lain, yaitu merusak lingkungan, mengganggu kedatangan orang lain, perampok, menipu, dan sebagainya. Zolim terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur, syirik, ingkar, dan sebagainya. Akibat negatif perbuatan aniaya, merusak persatuan dan persaudaraan. 2. Merugikan orang lain. 3. Menghilangkan pahala amal perbuatan. Yang D, menghindari aniaya atau zalim.
terwujudnya persatuan dan persaudaraan, terciptanya kasih sayang antar sesama. Orang yang menghindari aniaya akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya, diskriminasi. Pengertiannya, diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sifat diskriminatif. Bentuk dan contoh perilaku diskriminasi, misalnya masih ada orang yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka. Selain itu, masih ada orang yang melihat bahwa kedudukan atau pangkat yang baik adalah strata yang paling mulia di masyarakat. Karena itu tidak jarang ada orang yang gila dengan jabatan. Bahaya perbuatan diskriminasi. Yang pertama, muncullah ketidakadilan di masyarakat, mudah berlaku sombong, dan yang terakhir merasa lebih baik dari yang lain. Menghindari diskriminasi, menyadari bahwa yang membedakan manusia di sisi Allah adalah kualitas ketakwaan mereka. Yang terakhir, Allah tidak melihat kemuliaan seseorang dari penampilan luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.